Pelarian HSLT, seorang pria yang diduga menjadi pelaku aksi penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang perempuan di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, akhirnya resmi terhenti. Setelah sempat berpindah-pindah tempat dan bersembunyi dari kejaran petugas, pelakunya tak lagi bisa berkutik saat diringkus oleh tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi. Penangkapan dramatis ini terjadi pada Sabtu dini hari, 18 Juli 2026, sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil penelusuran intensif hingga ke wilayah DKI Jakarta, tim gabungan yang terdiri dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, serta Unit Jatanras Polres Metro Bekasi berhasil melacak persembunyian HSLT di sebuah rumah milik rekannya di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Dengan didampingi oleh ketua RT setempat dan berkoordinasi bersama pemilik rumah, petugas langsung mengamankan HSLT tanpa perlawanan. Pelaku kemudian digiring menuju Mapolres Metro Bekasi di Cikarang Utara guna mempertanggungjawabkan perbuatan brutalnya di hadapan hukum. Kasus kekerasan yang memilukan ini berawal ketika korban, seorang wanita berinisial TS, bertemu dan berbincang dengan HSLT di Jalan Wisma Elang, kawasan Cijingga, Kecamatan Cikarang Selatan, pada 8 Juli 2026 lalu. Namun, perbincangan tersebut mendadak berubah menjadi mimpi buruk bagi TS. Pelaku diduga tersulut emosi hanya karena mempermasalahkan perilaku korban. Emosi yang tak terkontrol itu berujung pada aksi kekerasan fisik, di mana HSLT tega melakukan pemukulan terhadap korban hingga TS mengalami sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuhnya. Berdasarkan keterangan korban kepada penyidik, penganiayaan tersebut ternyata bukanlah yang pertama kali dialaminya. Penderitaan TS telah berlangsung sejak akhir Juni 2026 di kontrakan tempat mereka tinggal. Karena tidak tahan lagi menerima siksaan yang berulang, korban akhirnya memberanikan diri melarikan diri dari tempat kontrakan demi menyelamatkan nyawanya, sebelum akhirnya mendatangi Mapolres Metro Bekasi pada 9 Juli 2026 untuk membuat laporan resmi. Menindaklanjuti laporan darurat dari korban TS, penyidik Unit PPA dan Unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Bekasi bergerak cepat. Petugas memeriksa korban dan sejumlah saksi, serta melakukan pengamatan lapangan dan pemetaan guna melacak keberadaan pelaku yang sudah kabur dari wilayah Cikarang. Perburuan polisi mulai menemukan titik terang saat tim mendatangi salah satu rumah kerabat HSLT di wilayah Senen, Jakarta Pusat. Di sekitar lokasi tersebut, petugas menemukan satu unit sepeda motor yang biasa digunakan oleh pelaku sehari-hari. Temuan sepeda motor ini menjadi petunjuk emas bagi tim penyidik. Polisi langsung melakukan profiling mendalam terhadap kerabat, lokasi-lokasi singgah, hingga jaringan pertemanan HSLT. Dari hasil analisis tersebut, diperoleh informasi akurat bahwa pelaku tengah bersembunyi di rumah rekannya di Matraman, Jakarta Timur, hingga akhirnya penggerebekan dilakukan pada Sabtu dini hari. PLH Kapolres Metro Bekasi, Kombes Ikhlas Putrowasono, dalam konferensi pers di Mapolres Metro Bekasi pada Selasa, 21 Juli 2026, membeberkan bahwa dari lokasi penangkapan, petugas turut menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dalam penanganan perkara ini, kami mengamankan barang bukti berupa satu kaos lengan pendek berwarna merah putih dan satu celana jeans panjang berwarna hijau, jelas Kombes Ikhlas Putrowasono di hadapan para awak media. Atas tindakan penganiayaan dan penyekapan yang dilakukannya, HSLT kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum atas dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Mengakhiri keterangannya, Kombes Ikhlas Putrowasono menegaskan komitmen Polres Metro Bekasi untuk menindak tegas dan profesional setiap bentuk kekerasan, terutama yang menimpa perempuan dan anak. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat luas untuk tidak takut bersuara.
Kami mengimbau masyarakat yang mengalami atau mengetahui adanya dugaan kekerasan agar segera melapor, sehingga korban dapat memperoleh perlindungan dan penanganan sedini mungkin, pungkasnya. Kasus ini menjadi pengingat penting akan maraknya bahaya kekerasan dalam hubungan serta pentingnya keberanian korban untuk melapor. Kecepatan tindakan kepolisian dalam mengusut kasus ini diharapkan dapat memberikan rasa aman serta keadilan yang layak bagi korban TS.